Saat orang-orang mulai murtad keluar dari agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq berdiri tegar dengan gagah berani menghadapi orang-orang murtad. Abu Bakar pun berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak membayarkan zakat 1 unta saja yang dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah, aku akan perangi mereka." Maka terjadilah perang besar antara umat Islam dan orang-orang murtad. Perang-perang yang menghancur leburkan kekuatan orang-orang murtad. Maka saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Islam dengan Abu Bakar As-Siddiq dan dengan jenderal legendaris umat Islam Khalid bin Walid. Perang Riddah merupakan medan pertempuran terbaik di mana umat Islam mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Dan dalam pertempuran-pertempuran melawan orang-orang kafir tersebut, umat Islam menambah pengalaman mereka dalam pertempuran. Sebelum nantinya, para prajurit Muslim bertempur dalam penaklukan dan pembukaan kota-kota di luar Jazirah Arab. Sehingga, satu prajurit Muslim memiliki kesempatan untuk bertempur dalam sekitar 10 pertempuran. Bahkan sebagian prajurit Muslim saat itu telah memiliki pengalaman bertempur sebanyak 30 pertempuran. Padahal para jenderal Persia dan Romawi, rata-rata mereka hanya mengalami sekitar 1/4 pengalaman para prajurit Muslim. Apalagi para prajurit Persia dan Romawi yang tentu saja pengalaman perang mereka lebih sedikit. Inilah yang membuat pengalaman perang pasukan Muslim menjadi yang paling banyak di antara pasukan-pasukan lain di seluruh dunia. Karena itulah, para prajurit Muslim pun berkembang menjadi prajurit-prajurit tangguh yang tunduk kepada mereka, prajurit-prajurit terbaik dunia. Setelah Abu Bakar As-Siddiq dan umat Islam berhasil mengalahkan pasukan Tulaiha Al-Usdi di Madinah, sebagaimana telah kita bahas di video sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq membagi pasukannya menjadi beberapa panji, dan setiap panji dipimpin oleh seorang komandan. Dan Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima tertinggi di dalam pasukan Muslim tersebut. Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan pasukan Muslim bahwa sebelum mereka memerangi orang-orang murtad, mereka harus melantunkan azan. Dan jika orang-orang murtad tersebut menjawab azan dan mendirikan sholat, maka itu adalah tanda bahwa mereka telah kembali pada Islam. Maka setelah itu mereka tidak perlu lagi mengangkat senjata. Dan jika orang-orang murtad itu tidak menghiraukan azan, maka itu adalah pengumuman bahwa perang akan dimulai. Setelah itu Khalid bin Walid bergerak menuju Bazah. Saat Tulaiha Al-Usdi mengetahui tentang kekalahan saudara laki-lakinya Habbal di dekat kota Madinah. Dan ketika Tulaiha mendengar kabar pergerakan Khalid bin Walid, Tulaiha pun segera mengumpulkan kekuatan dari kabilah Usud. Setelah itu Tulaiha juga mengirim surat kepada kabilah Ghatafan untuk meminta bantuan. Maka setelah itu salah satu pemimpin kabilah Ghatafan pun datang kepada Tulaiha untuk mendukung sang nabi palsu tersebut. Pemimpin Ghatafan tersebut ialah Uyainah bin Husn. Selain itu, kabilah Fazaroh juga ikut datang mendukung pasukan Tulaiha. Tidak hanya itu, kabilah To'i juga ikut bergabung dengan pasukan Tulaiha Al-Usdi. Tetapi pemimpin kabilah To'i adalah seorang Muslim. Dia adalah Uday bin Hatim At-To'i. Uday pun tidak senang kabilahnya bergabung dengan Tulaiha si nabi palsu. Uday pun meminta izin kepada Abu Bakar agar menunda penyerangan terhadap Tulaiha, agar Uday mendatangi kaumnya dan mengajak kaumnya untuk tidak bergabung dengan Tulaiha si nabi palsu. Uday pun mengajak kabilahnya untuk kembali kepada jalan yang benar dan kembali memeluk Islam. Uday tidak ingin kabilahnya mati dalam keadaan kafir. Abu Bakar As-Siddiq pun mengizinkan Uday bin Hatim. Maka Uday pun bergerak untuk bertemu kabilahnya dan mengajak mereka masuk Islam. Akhirnya Uday berhasil meyakinkan kaumnya untuk masuk Islam dan tidak lagi mendukung Tulaiha. Namun kaumnya mengatakan bahwa mereka telah terlanjur mengirimkan pasukan yang cukup besar kepada Tulaiha di Bazakhoh. Maka kabilah To'i meminta agar umat Islam tidak menyerang Tulaiha terlebih dahulu sampai kabilah To'i menarik pasukan mereka dari markas Tulaiha Al-Usdi.
Kabilah To'i takut jika Tulaiha tahu bahwa kabilah To'i telah masuk Islam, Tulaiha akan menghabisi pasukan kabilah To'i yang ada bersama Tulaiha. Uday bin Hatim pun bergerak menemui Khalid bin Walid dan meminta Khalid bin Walid agar menunda penyerangan terhadap Tulaiha selama 3 hari, sampai pasukan To'i mundur meninggalkan Tulaiha dan pulang kembali ke kampung mereka. Namun Khalid bin Walid menolak permintaan Uday. Khalid berkata bahwa dia tidak akan menunda penyerangan terhadap Tulaiha, karena semakin ditunda, kabilah yang bergabung bersamanya dan murtad akan semakin banyak. Uday pun memohon, "Beri waktu 3 hari wahai Khalid, dan jangan kau kirim keluargaku ke neraka." Uday pun berjanji bahwa dia akan mengirimkan 500 prajurit dari kabilah To'i untuk membantu pasukan muslim. Khalid pun setuju dan Khalid akhirnya memberikan waktu 3 hari kepada Uday bin Hatim. Uday kemudian mengirimkan beberapa utusan untuk menarik pasukan kabilah To'i dan meminta izin kepada Tulaiha untuk membawa pasukan kabilah To'i pulang kembali ke kampung mereka, karena Khalid bin Walid sedang menyiapkan pasukan untuk menyerang kabilah To'i, dan pasukan kabilah To'i harus pulang ke kampung mereka untuk melindungi penduduk kampung mereka. Tulaiha pun mengizinkan pasukan kabilah To'i untuk pulang ke kampung halaman mereka dan memerintahkan pasukan kabilah To'i untuk tetap tegar menghadapi pasukan Khalid bin Walid. Dan Tulaiha saat itu tidak menyadari bahwa pasukan yang pergi itu nantinya akan langsung bergabung dengan pasukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah Khalid bin Walid. Maka setelah itu, pasukan kabilah To'i pun bergerak ke markas pasukan muslim dan bergabung bersama pasukan Khalid bin Walid. Begitu Tulaiha mendengar kabar tersebut, dia pun marah. Namun hal itu sudah tidak dapat dicegah lagi olehnya. Selain itu, Uday bin Hatim juga berhasil meyakinkan kabilah Judailah untuk bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Islam. Kabilah Judailah pun mengirimkan pasukannya untuk bergabung bersama pasukan muslim. Maka pasukan Khalid bin Walid saat itu jumlahnya mencapai 5.000 prajurit. Sedangkan kabilah Tulaiha al-Usdi saat itu berjumlah sekitar 15.000 prajurit. Pasukan Tulaiha saat itu telah bersiap-siap, berlatih, dan menunggu kedatangan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pun mengirim 2 orang sahabat untuk memantau kondisi jalan menuju Basakhoh, markas Tulaiha al-Usdi. Dalam perjalanan, 2 sahabat itu bertemu dengan Habbal, saudara laki-laki Tulaiha, dan seorang prajurit lainnya. Habbal pun tewas di tangan 2 orang sahabat tersebut. Sedangkan 1 prajurit kafir lainnya kabur dan kembali ke markas Tulaiha al-Usdi. Tulaiha saat itu pun sangat marah ketika mendengar kematian saudara laki-lakinya. Tulaiha pun pergi bersama saudaranya yang lain untuk menghadapi 2 orang sahabat Nabi tersebut. Hingga akhirnya 2 orang sahabat Nabi tersebut wafat, dan setelah itu Tulaiha dan saudaranya pulang kembali ke Basakhoh. Ketika Khalid bin Walid bergerak menuju Basakhoh, dalam perjalanan dia mendapati 2 orang sahabat yang memantau kondisi jalan menuju Basakhoh telah tewas. Khalid bin Walid pun marah dan bersumpah untuk membalaskan dendam atas kematian 2 sahabat Nabi tersebut. Khalid bin Walid pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak secepat mungkin menuju Basakhoh. Saat Khalid bin Walid tiba di lembah Basakhoh di malam hari, Khalid memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api saat memasuki lembah Basakhoh. Khalid bin Walid dan pasukan muslim pun memasuki lembah Basakhoh dengan membawa obor dan dengan menggemakan takbir. Orang-orang yang ada di markas Tulaiha saat itu pun kaget melihat pasukan muslim yang datang dan menyerang markas orang-orang kafir. Pasukan Tulaiha pun ditimpa ketakutan yang luar biasa. Setelah itu, pasukan muslim menghentikan perang dan menunggu hingga pagi hari datang. Dan setelah pagi hari datang, kedua pasukan pun berbaris saling berhadapan. Tulaiha saat itu memberikan tampuk kepemimpinan tertinggi dalam pasukan kepada Uyainah bin Husain. Tulaiha pun berusaha mengembalikan kepercayaan diri pasukannya setelah semalam diserang dengan serangan mendadak oleh pasukan muslim. Tulaiha pun mengatakan bahwa wahyu telah turun, bahwa malaikat mendukung Tulaiha, dan bahwa pasukan muslim akan lari tunggang langgang. Para sahabat yang mendengar kata-kata Tulaiha pun spontan tertawa. Salah satu sahabat Nabi pun berkata
demi Allah, jika dia diam itu akan lebih baik baginya. Uyainah bin Husn, pemimpin kabilah Fazaroh yang memimpin pasukan Tulaiha, sebenarnya sudah tahu bahwa Tulaiha bukanlah seorang nabi. Tetapi Uyainah saat itu hanya menjadi sekutu bagi Tulaiha karena ada kepentingan politik yang mendorongnya bergabung dengan pasukan Tulaiha. Karena tidak mungkin bagi kabilah Fazaroh untuk menghadapi pasukan Muslim tanpa dukungan pasukan Tulaiha. Setelah Tulaiha selesai menyampaikan wahyu bohongnya, Uyainah pun segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang orang-orang Muslim. Pasukan Muslim pun maju dan bergerak dengan cepat ke arah pasukan kafir. Strategi Khalid saat itu ialah memukul pasukan Uyainah dalam pukulan pertama, sehingga pasukan kafir kelelahan dan kemudian mundur. Dan saat itulah pasukan khusus Khalid bin Walid akan maju menyerang pasukan kafir. Setelah pasukan pertama menyerang dengan serangan yang dahsyat, Khalid bin Walid pun memerintahkan pasukan khusus untuk maju menyerang. Maka terjadilah perang yang sangat dahsyat antara kedua pasukan. Pasukan khusus ini adalah pasukan-pasukan terbaik umat Islam. Dan sebagaimana yang diperkirakan oleh Khalid, umat Islam saat itu mampu memukul pasukan Tulaiha. Ketika Uyainah melihat satu persatu pasukannya tewas, dia pun langsung menuju kemah Tulaiha. Uyainah pun bertanya kepada Tulaiha apa yang harus mereka lakukan. Tulaiha pun mengatakan bahwa Jibril belum mengabarkan apa-apa kepadanya. Uyainah pun kembali ke medan perang dan mendapati pasukannya semakin tertekan dan tidak berdaya di hadapan pasukan Muslim. Uyainah pun bergerak kembali ke kemah Tulaiha dan berkata, "Beritahu kami apa yang harus kami lakukan." Tulaiha pun mengatakan, "Jibril belum datang kepadaku hingga saat ini." Maka Uyainah pun putus asa dan kembali ke medan pertempuran sambil berusaha menahan serangan pasukan Muslim. Namun pasukan Muslim saat itu cukup kuat sehingga pasukan Tulaiha pun tidak berdaya di hadapan pasukan Muslim. Saat itulah Uyainah menyadari bahwa kekalahan sudah di depan mata dan tidak mungkin bagi pasukan Tulaiha untuk mengalahkan pasukan Muslim yang sangat kuat tersebut. Maka Uyainah pun bergerak kembali ke kemah Tulaiha dan berkata, "Orang-orang Muslim sudah memukul mundur pasukan kita. Apakah Jibril sudah datang kepadamu?" Maka Tulaiha pun menjawab, "Ya, Jibril telah datang dan mengatakan bahwa engkau akan memiliki perlengkapan pembuat roti dan kisahmu tidak akan dilupakan." Uyainah pun mengatakan, "Ya, kisahmu tidak akan dilupakan oleh bangsa Arab. Tetapi kisahmu akan menjadi kisah kegagalan dan kekalahan, wahai pembohong." Uyainah kemudian kembali ke medan pertempuran. Kemudian dia berteriak, "Wahai Bani Fazaroh, pergilah, karena aku pun akan pergi. Dan jangan kalian mati demi pembohong ini." Bani Fazaroh pun pergi kabur dan pasukan Tulaiha pun semakin sedikit dan melemah. Khalid bin Walid kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan penyerangan habis-habisan. Pasukan sayap kiri dan sayap kanan pun bergerak maju untuk mengepung pasukan Tulaiha. Maka pasukan Tulaiha al-Usdi pun hancur dan berhasil dikalahkan seluruhnya. Dan mereka pun kabur ke kemah-kemah mereka. Tulaiha yang melihat bahwa pasukannya telah kalah dan kabur, dia pun menyuruh pasukannya dari Bani Usud untuk kabur. Tulaiha pun kabur hingga ke perbatasan Syam. Pasukan Muslim akhirnya berhasil menangkap Uyainah bin Husn dan dia pun dibawa ke hadapan Khalid bin Walid. Uyainah pun dibawa ke hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Uyainah pun berkata, "Demi Allah, aku tahu bahwa Tulaiha adalah seorang pembohong. Dan engkau, wahai Khalifah Rasulullah, tidak pernah berbohong kepadaku sama sekali. Aku memohon maaf kepadamu dan aku bertaubat dan aku bersumpah bahwa aku tidak akan keluar dari Islam dan aku tidak akan keluar dari ketaatanku kepada Khalifah Rasulullah." Abu Bakar pun memaafkan Uyainah dan Uyainah pun kembali kepada Islam hingga akhir hayatnya. Kabilah Bani Usud pun semakin terpojok dan mereka mengetahui bahwa mereka tidak bisa lari dari pedang Allah. Maka mereka pun kembali kepada Islam dan bertaubat. Khalid bin Walid pun menerima kabilah Bani Usud kembali kepada Islam. Dan demikian pula Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika Tulaiha melihat bahwa kaumnya telah kembali kepada Islam, Tulaiha pun bertaubat dan kembali kepada Islam. Dalam riwayat disebutkan bahwa Tulaiha sangat menyesali perbuatannya.
dan dia pun menjadi seorang muslim yang baik. Tulaihah bahkan ikut berkontribusi dalam perang Qadisiyah dan Nahawan, yang di sana umat Islam berhasil menghancur leburkan pasukan kekaisaran Persia. Bahkan Tulaihah kelak wafat sebagai syahid dalam peristiwa Nahawan. Dengan demikian maka Khalid bin Walid telah berhasil meredam pemberontakan Bani Usud dan Ghatafan dan Fazaroh secara keseluruhan. Setelah itu Khalid bin Walid bergerak menuju Yamamah dan Bahrain, yang di sana ada seorang nabi palsu lainnya yang bermarkas di sana, yaitu Musailamah al-Kazzab. Musailamah sang pembohong. Namun selain itu, setelah para pengikut Uyainah berhasil dikalahkan, para pengikut Uyainah selanjutnya memberontak kembali dan berkumpul di bawah kepemimpinan seorang perempuan, sepupu dari Uyainah, bernama Sulma binti Malik. Mereka pun bersumpah untuk memerangi pasukan muslim sampai tetes darah penghabisan. Ketika Khalid bin Walid mendengar tentang pemberontakan Sulma dan pengikutnya, Khalid bin Walid pun segera datang bersama pasukannya untuk menghadapi pasukan Sulma. Sulma saat itu selalu menaiki unta berwarna putih. Dia memimpin pasukannya untuk memerangi orang-orang muslim. Sulma memimpin sendiri pasukannya di medan pertempuran. Khalid pun menyadari bahwa Sulma memang memprovokasi pengikutnya untuk berperang melawan umat Islam. Dan jika Sulma berhasil dibunuh, maka urusan akan selesai. Tetapi Sulma dilindungi oleh sejumlah besar prajurit. Khalid bin Walid pun bergerak ke arah Sulma, dan pasukan muslim pun mulai menyerang para prajurit yang menjaga Sulma. 100 prajurit terbunuh sebelum pasukan muslim berhasil mencapai Sulma binti Malik. Khalid bin Walid pun berhasil mendekat ke arah Sulma dan menghabisi Sulma yang kemudian jatuh dari untanya. Saat pasukan Sulma melihat pemimpin mereka tewas di tangan Saifullah Khalid bin Walid, maka mereka pun kehilangan semangat mereka dan mereka pun menyerah kepada Khalid bin Walid. Di sini kita melihat keberanian Khalid bin Walid. Jika seseorang takut melihat peristiwa yang mengancam hidupnya, maka bisa kita bayangkan berapa kali Khalid bin Walid menghadapi musuh-musuh Islam yang mengintainya dengan senjata dari depan dan dari belakang. Setelah Khalid bin Walid mengatasi pemberontakan Sulma binti Malik, dia pun bergerak menuju kabilah Bani Salim. Mereka adalah salah satu kabilah yang memiliki kemampuan perang paling tinggi di antara bangsa Arab. Namun mereka menolak membayar zakat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalid bin Walid memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Bani Salim. Bahkan Khalid bin Walid menjadi pemimpin pasukan Bani Salim dalam peristiwa Fathu Mekah. Bani Salim juga berjuang bersama Khalid dalam perang Hunain dalam satu pasukan. Khalid bin Walid pun mengirim surat kepada Bani Salim bahwa Khalid tidak ingin mengirim mereka ke neraka dengan pedangnya, dan Khalid sangat berharap agar Bani Salim dapat kembali memeluk Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Abu Shajar, sang pemimpin kabilah, menolak untuk menjalankan nasihat Khalid bin Walid. Abu Shajar sangat yakin dengan kekuatan pasukan mereka. Maka Khalid bin Walid pun bergerak untuk menyerang Bani Salim. Khalid mengingatkan pasukannya sebelum peperangan dimulai agar pasukan muslim tidak berlebihan dalam menyerang Bani Salim. Jika Bani Salim telah kalah, maka itu sudah cukup, agar tidak terjadi kekerasan yang berlebihan terhadap Bani Salim. Maka pasukan muslim pun melancarkan serangan yang dahsyat terhadap pasukan Bani Salim. Di awal peperangan, Bani Salim mampu menahan serangan pasukan muslim. Namun di tengah gempuran yang sangat kuat dan terus-menerus dari pasukan muslim, pasukan Bani Salim akhirnya mulai goyah dan melemah. Dan setelah itu, Bani Salim pun mulai berlarian dan kabur. Saat itulah, Khalid bin Walid mengingatkan pasukannya agar tidak berlebihan dalam menghabisi pasukan Bani Salim. Setelah itu, Bani Salim pun menyerah dan mereka pun akhirnya kembali kepada Islam. Setelah itu, kabilah-kabilah yang lain pun menyadari bahwa kekuatan pasukan muslim sangat kuat dan umat Islam tetap teguh pendirian untuk membela kebenaran dan menjaga keislaman bangsa Arab. Maka satu persatu kabilah yang murtad pun kembali kepada Islam. Seperti kabilah Hawazin yang telah bertaubat dan kembali mengirim zakat kepada Khalifah Rasulullah. Demikian juga kabilah-kabilah lain yang satu persatu menyatakan keislaman mereka. Khalid bin Walid tidak langsung menerima keislaman mereka sampai kabilah-kabilah tersebut menyerahkan orang-orang yang telah menyakiti umat Islam.
Orang-orang yang menyakiti umat Islam itu pun akhirnya dieksekusi sebagai bentuk kisos atas perbuatan mereka. Demikian perjuangan umat Islam dalam memadamkan pemberontakan Tulaiha bin Khuwailid dan Sulma binti Malik, dan juga pemberontakan orang-orang murtad lainnya. Namun pemberontakan Nabi palsu belum selesai. Perjuangan umat Islam pun belum selesai dalam menyatukan umat Islam dalam agama Islam yang lurus. Seperti apakah perjuangan umat Islam selanjutnya? Insya Allah akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.